Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak tidak tahu orang persis. yang sudah diberikan dia buat tidak karena benar. kenikmatan contoh Jadi hidupnya itu Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Sehingga Al-Quran itu menjadi penyaring utama. Nah, apapun yang kita lakukan sesungguhnya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini yang perlu dicatat. Iya, benar. Nah, kesadaran kita, masalahnya adalah lemahnya kesadaran kita terhadap apa membaca Al-Quran ini. Nah, ini tentunya berawal dari keluarga. Bagaimana kontrol orang tua terhadap generasi kita, khususnya anak-anak. Bahkan sekarang ini anak-anak ketika dia mengerengek atau menangis karena maka dikasih HP hiburannya adalah HP, alternatifnya adalah HP. Dengan HP maka dia akan diam, padahal tidak tahu bahwa sudah banyak riset yang kemudian kita baca dan kita temukan di media bahwa internet itu adalah HP apapun internet itu berpengaruh besar terhadap rusaknya otak dan karakter anak. Nah, apa masalahnya? Lagi-lagi apa hubungannya dengan tema kita pada hari ini? Saya ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu, ini kan umat Islam ini mestinya pedoman utama hal yang sifatnya dikonsumsi mestinya adalah Al-Quran, bukan HP. Nah, karena di situ Al-Quran itu merupakan bagian dari manual hidup, petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Jadi seseorang yang tidak memahami petunjuk lalu kemudian memperlasikan katakanlah mesin atau apa itu, termasuk HP ini sendiri, kalau kita tidak mengetahui, tidak mengenal manualnya, maka paling terakhir rusak. Demikian juga dengan kita manusia sebagai orang yang beriman, yang di dalamnya menjadikan Al-Quran harusnya Al-Quran sebagai pedoman utama, tapi kemudian kita abaikan lalu mencari hal-hal lain dan bahkan jauh dari Al-Quran itu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah apa sebenarnya pengaruh Al-Quran terhadap kehidupan kita? Jangan dulu kita bertanya di situ. Pertanyaannya adalah sudah berapa banyak kita membaca Al-Quran dalam sehari? Iya, itu dulu. Jadi kan sudah berapa jam kita alokasikan waktu untuk membaca Al-Quran? Sama halnya dengan kita mengalokasikan waktu untuk memegang HP atau berselancar di media sosial. Ini banyak yang terjadi, bahwa mulai dari bangun tidur ketika khususnya saya sendiri, misalnya pasang alarm nih, kadang capek tidurnya sampai larut malam, pasang alarm. Ketika bangun, yang pertama kita lihat itu adalah HP. Jadi begitu juga tidur, mau tidur yang terakhir dilakukan itu adalah HP. Jadi betapa dekatnya kita dengan HP, sedangkan bagaimana jarak kita dengan Al-Quran. Ini mestinya harus kita evaluasi diri kita masing-masing, sehingga ada waktu-waktu tertentu yang harusnya kita alokasikan untuk membaca Al-Quran. Misalnya taruhlah ba'da maghrib, antara maghrib dengan isya itu jangan dulu HP lah, hubungan dengan HP. Manfaatkan begitu selesai, mungkin setelah ba'diyah 1-2 lembar halaman sebagai nutrisi untuk menenangkan kalbu. Jadi lalu kemudian paginya begitu subuh, ba'da subuh 1-2 lembar lagi. Sehingga ini dia menjadi rutinitas. Yakinlah bahwa jika ini terus dilakukan maka sehari tanpa Al-Quran itu kayaknya kurang. baik. Kira demikian. Ada pertanyaan dari Bung Din tadi. Bung Din tunanetra ada maksudnya keterbatasan, tidak bisa melihat dengan jelas. Bolehkah yang tadi yang membaca digantikan dengan menghafal? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Masya Allah, ini sangat menyentuh Sesungguhnya Allah itu sangat adil.
Gitu. Dalam Al-Quran itu, untuk Al-Quran ini bukan hanya orang yang membaca saja, mendengar pun pahalanya sama dengan orang yang membaca. Iya. Di luar sana jangan berkecil hati jika ada memiliki keterbatasan. Entah itu tidak tahu baca atau itu, tapi cukup dengan memutar muratal kemudian mendengarkan itu sudah luar biasa. Kalau misalnya punya kemampuan untuk menghafal, alhamdulillah. Nah, biasanya orang yang punya keterbatasan misalnya penglihatan itu bahkan sangat cepat ketika dia mendengar. Iya, Nah, dan jangan berkecil hati bahwa Allah yang tidak adil kepada saya. Banyak yang memiliki penglihatan normal, hafal Al-Quran 30 juz, saya kondisinya begini. Bahkan yang kufur nikmat kemudian itu adalah orang yang memiliki penglihatan tapi tidak mampu membaca Al-Quran. Ini bersyukurlah bagi yang memiliki keterbatasan, Allah sudah memberikan itu dan insya Allah adil. Iya. Jadi yang membaca, yang menyediakan misalnya alat pendengarannya, misalnya ada tape record ataukah ada MP3 player dan lain sebagainya, itu kemudian dibacakan. Orang yang menyediakan itu kemudian orang yang di dalam muratal itu sendiri, lalu kemudian orang yang mendengarkan dan bahkan sampai menghafal itu predikat pahalanya itu sama. Ya. Jadi kalau misalnya bisa menghafal tanpa harus lihat lebih bagus bagi yang punya keterbatasan. Al-Quran kita belajar harus punya guru. Betul. Al-Quran tidak boleh otodidak. Iya, benar. Supaya kita tahu makna kemudian panjang pendeknya tajwidnya. Betul. Tapi kalau memiliki keterbatasan dengan demikian, misalnya ada guru, alhamdulillah lebih bagus. Tapi misalnya tidak ada guru, tentunya kita sudah memiliki orang-orang tersebut sudah memiliki kemampuan untuk bisa membedakan dan mempelajari dalam hal keterbatasannya itu. Iya. Nah, oleh karena itu jangan, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada yang di luar sana, mungkin ada pendengar yang memiliki keterbatasan, ya berbahagialah bahwa Anda memiliki kelebihan dari itu. Iya. Dan celakalah bagi orang yang memiliki penglihatan, Allah menganugerahkan penglihatan yang begitu luar biasa, tapi hanya dimanfaatkan untuk melihat konten-konten negatif dan bahkan tidak mendekatkan pada membaca Al-Quran setiap saat. Kian kira-kira. Baik, Bung Din, mudah-mudahan terjawab ya. Saya ingat 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ketemu dengan Bung Din, Ustaz. Dan memang Bung Din punya semangat yang luar biasa untuk menghafal Al-Quran, dan diberikanlah flash kepada Bung Din yang sudah diisi dengan muratal-muratal Al-Quran. Mudah-mudahan Bung Din juga terus ya semangat. Jangan pernah redup semangatnya, tetap semangat terus ya. Baik, kalau dari sisi pemuda tadi nih, lagi-lagi dan lagi antara bermedia sosial dan membaca Al-Quran. Kita hidup di zaman yang serba teknologi ini. Adakah rintangan atau hambatan khusus dari seorang pemuda untuk bisa membaca Al-Quran di sela-sela waktu yang lain juga lebih suka nonton atau dan mengenai hal itu mungkin ada sedikit tips dari Muhammad King Faisal sebagai dai muda untuk memberikan semangat kepada anak muda di luar sana untuk bisa yang sering TikTokan, yang sering yang lain-lain dan sebagainya itu bisa untuk apalagi buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Iya, gimana tuh? Silakan. Baik, makasih Ustadz atas kesempatannya. Jadi sebetulnya anak muda zaman sekarang itu problematika kehidupannya tuh lebih ke bukan hanya personality aja gitu. Iya. Dia tuh memikirkan kayak masa depan. Nah, terus kalau mereka tiap kali memikirkan sesuatu yang istilahnya belum terjadi atau belum mereka usahakan, itu biasanya mereka pesimis gitu, Ustaz. Nah, dari cara pesimis ini mereka melampiaskan ke arah bosan-bosanan gitu, boring-boringan scroll TikTok gini segala macam. Padahal kan segala macam bentuk ilmu pengetahuan, usaha kita apapun yang kita lakukan di dunia ini kan itu semuanya berpusat pada Al-Quran sebagai pedoman hidup kan. Kan Al-Quran sendiri kan dalam
dalam Al-Quran kan Allah berfirman hudan linnas, ya kan, petunjuk bagi manusia. Artinya secara spesifiknya bukan cuma ke umat Islam aja gitu, tapi ke seluruh umat manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi anak muda, karena tips yang pertama tuh kita sebagai anak muda yang harus bisa manajemen waktu gitu, bagi waktu seperti kata Ustadz tadi, mulai dari bangun tidur megang HP sampai tidur pun tetap masih melihat HP lagi. Sebenarnya itu gampang aja, kita menyala-nyala waktu, membagi-bagi waktu kita mengontrol waktu kita, melihat ya walaupun terkadang banyak anak muda sekarang ya istilahnya malas gitu buka Al-Quran, Ustadz. Terkadang gampang saja sih mereka tinggal download itu kan dalam HP itu kan juga ada aplikasi Al-Quran, ya kan. Nah, bisa itu kan, dirubah ya, ya, bisa dirubah gitu pelan-pelan. Ya, menggunakan teknologi yang ada. Menggunakan teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi dalam hal kebaikan gitu. Iya. Ya, betul. Dan YouTube juga termasuk kan. TikTok juga banyak tuh pendakwa yang istilahnya melafalkan, mempelajari Al-Quran, mengajak kepada para pengguna medsos untuk mempelajari Al-Quran, belajar tentang Al-Quran. Nah, cara yang pertama anak muda tuh melawan dulu rasa malasnya, terus memanfaatkan teknologi yang ada, mendownload aplikasi Al-Quran, paling 1 hari gitu baca 1 ayat gitu. Makin lama gitu makin suka gitu membuka Al-Quran, baca ayat-ayat ini. Terus anak muda zaman sekarang tuh sering mencocok logi masalah hidupnya sama ayat-ayat Al-Quran yang dia dapat gitu. Jadi misalkan dia lagi galau gitu, dia tinggal buka ayat apa gitu ya kan, yang berhubungan sama masalah hidupnya. Oh, ini ayat ini, saya suka ayat ini. Nah, situlah mulai perlahan-lahan ia tertarik Al-Quran gitu. Mengkaji Al-Quran. Iya. Ya. Adakah program khusus? Baik, kita terima dulu penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, terputus. Baik, nanti bisa bergabung kembali di 082211537429 atau di 092131255521. Tema kita antara bermedia sosial dan membaca Al-Quran. Ya, baik teman-teman King Faisal mungkin yang sedang mendengarkan King pada saat ini ya, yang bisa menjadikan King sebagai seorang motivator ya. Yang mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita di lagi. Ya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terputus lagi. Jaringan ya, jaringan. Tadi ingin ditanyakan, sempat terputus. Adakah program khusus di Universitas PTIQ Jakarta terkait dengan Al-Quran ini? Oh ya, baik Ustaz. Itu dari siapa? Ikhwan apa akhwat? Maksudnya ini pertanyaan. Pertanyaan ya. Jadi pada program khusus di universitas kita tuh semester 1 sama semester 2 itu kita diasramakan. Di gambling khusus gitu dalam mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi kalau dalam soal membaca itu kita diperkuat tartil, cara membacanya gimana, tajwidnya, ya, ilmu qiraatnya gimana, yang para riwayat-riwayat para imam-imam bacaan-bacaannya itu, terus menghafal juga ya secara tajwidnya, ilmu tajwid, ilmu qiraah, pokoknya ilmu-ilmu Al-Quran banyak. Terus ya ilmu yang mempelajari kefasihan dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran juga tak tinggal kan. Itu selama 2 semester itu di tahun pertama, dan itu kita dipisah putra sama putri. Selama 2 semester itu pokoknya digembleng khusus kita dalam program-program Al-Quran, pokoknya digembleng khusus secara Al-Quran, bahasa itu kita digembleng khusus, itu program utamanya. Nah, kalau misalkan soal beasiswa gitu, dan situ ada kayak programnya. Kalau misalkan kita hafal 30 juz itu langsung mentok di asrama itu selama 2 semester, maka kita dapat beasiswa 1 itu sampai lulus itu. Ya. Baik. Ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti King Faisal ya. Insyaallah. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saya ajak kembali Anda untuk bisa bergabung di Pro 1 RRI Ternate melalui line telepon di 082211537429 atau di 092131255521. Tema kita antara bermedia sosial dan membaca Al-Quran. Bersama narasumber kita yang pertama Ustadz
Katada Al-Hakim SIP MSI, Ketua Relawan Wakaf Al-Quran Maluku Utara, dan juga Muhammad King Faisal, mahasiswa Universitas PTIK Jakarta. Baik, saya kembali ke Ustadz Katada Al-Hakim nih Ustadz. Mungkin bisa lebih mempertajam kembali terkait tema kita ini Ustadz, supaya pendengar yang ada di rumah sana lebih paham apa sih maksudnya antara bermedia sosial dan membaca Al-Quran. Yang pertama, berikut itu begini ya, cara pandang kita itu, kita membaca tulisan para ilmuwan, terutama para artis misalnya, itu bangganya luar biasa loh di media sosial. Tapi kalimat yang Al-Quran ini langsung dari Allah, tapi kita abai. Ada hal yang salah sebenarnya dalam kehidupan kita. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran itu ibarat rumah yang rusak. Itu hadis Rasulullah. Artinya Al-Quran ini sebagai bagian dari upaya untuk kita memperbaiki diri, sebagai perawatan diri. Jadi kalau yang cewek-cewek di luar sana skincare dan lain sebagainya, laki juga begitu, yang cowok-cowok tidak perlulah. Saya jamin kalau intens wudhu kemudian membaca Al-Quran, mukanya itu cahaya. Sederhananya begitu kan? Betul. Jadi jangan nanti beli skincare yang harganya ratusan juta. Menarik ini mungkin kayak karena skincare juga nih sampai telepon masuk nih ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Halo. Ini dari Tidore, Pak di Tidore. Pak siapa? Pak siapa? Oh, Pak Yayang. Ya, Pak Yayang. Silakan Pak Yayang. Saya mau tanya bahwa untuk kita membaca Al-Quran tanpa wudu sah atau tidak? Baik. Itu saja Pak Yayang. Baik. Oke. Jadi ini apa langsung Ustaz ya? Langsung. Ini adab, soal adab. Ada perbedaan apa pandangan di situ tentang para ulama. Yang pertama, membaca tanpa wudu itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, ini nantinya akan apa beda pendapat juga. Nanti ada yang protes. Bagaimana dengan mohon maaf perempuan yang masa masa lampu merah. Masa lampu merah itu, bendera merah misalnya. Bendera merah, red day. Pengen baca Al-Quran, pengen baca Al-Quran tapi dalam kondisi yang begitu. Ini diperbolehkan dengan catatan. Bagian begini. Yang pertama sebelum menjawab yang tadi ya. Jadi Al-Quran itu boleh dibaca bagi perempuan, bagi ibu-ibu yang datang lampu merah itu dengan catatan dibukakan oleh orang lain. Jadi mushafnya itu panggil anak atau suami, Pak, tolong buka ini sedikit. Baca dengan posisi tidak bunyi. Iya. Itu cukup untuk merajal hafalan misalnya kan. Sudah dalam hati gitu. Tapi tidak boleh pegang. Yang berikut bagi yang ini dalam kondisi tidak berwudu kemudian membaca. Yang pertama hukumnya ada ulama yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan dalam pengertian haram, tapi ada juga yang makruh. Boleh. Boleh. Itu. Tapi waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tertib. Tertibnya maksudnya adab kita terhadap Al-Quran itu mana? Dia ini adalah kitab suci. Posisi membacanya itu harus kita dalam keadaan suci. Ya, sehingga apa yang kita baca itu dapat menyerap. Sesuatu yang kotor itu tidak bisa bersandingan dengan yang bersih. Al-Quran itu adalah kitab suci dan jangan dicampur adukan dengan hal-hal yang sifatnya kotor. Sehingga baik tempat, pakaian itu harus betul-betul dijamin bersihnya, bukan baru. Itu. Jadi kalau misalnya yang di luar sana di kebun misalnya kebun, posisi pakaian ini cuma kena kotor-kotor tanah, bukan najis ya. Boleh. Sementara wudunya mantap, boleh pegang Al-Quran untuk baca Al-Quran. Begitu juga salat. Kalau cuma kotor tanah, itu tidak jadi masalah. Jangan bikin alasan. Saya pakaian kotor, kalau saya sebasuar, kalau saya terbisa sampai. Tidak ada alasan. Banyak alasan kayak gitu. Banyak alasan gitu kan. Alasan gitu. Dia menjadi aneh. Padahal cukup pakaian itu menutupi lutut sampai ke dada. Itu sudah bisa untuk melakukan salat maupun membaca Al-Quran. Dan bagi lagi
ini adab, soal adab ya. Yang baca Al-Quran paling tidak Al-Quran itu mohon maaf diletakkan di atas melewati kemaluan. Iya benar. Jangan taruh di bawah. Betul. Jadi ketika duduk posisinya agak sedikit terangkat, dia melewati mohon maaf bokong atau kemaluan bagi para pembacanya. Nah, kita muliakan itu. Yakinlah bahwa apa yang adab-adab ini ketika kita terapkan saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka semua kebaikan Al-Quran yang kita baca itu akan. Al-Quran itu tanpa perlu tahu artinya. Tara tahu dia pe arti ngana baca dia pengaruh ngana pe hidup. Ya, sederhananya begitu. Kas tenang hati. Iya. Jadi kadang saya juga begitu. Saya tidak tahu artinya. Nah, saya baca tertahu dia pe arti baca. Tapi lama kelamaan kemudian ini dapat merubah. Baik, menarik nih. Ada penanya yang masuk lagi. Baik, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Haikal. Ya, Bung Din balik lagi. Silakan Bung Din. Guruku. Masya Allah. Bagaimana Bung Din? Saya mau bertanya sedikit. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kesana kalau salat Jumat harus membaca surat Al-Kahfi. Tapi saya belum bisa membaca surat Al-Kahfi. Apakah saya membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Nas, dan baca surat Ya, 3 kul lah. 3 kul. Ya. Karena saya berterima kasih kepada Ustaz Haikal, Ustaz menjadikan saya flash. Amin. Masih ada tuh Bung Din. Dengan surat dia punya suratnya begini. Nanti balik lagi, Oke, mantap. Nanti Bung Din dengar lagi, baru balik lagi. Baik. Ya. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Mohon dijelaskan. Ini dalam perkara salatnya Bung Din, ini saya ingin katakan. Ada kan begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada begini, rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua sama lagi, Qul huwallahu. Pertanyaan adalah bisa kata rada. Nah, ini pernah dipraktikkan pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada sahabat yang salat, begitu salat pertama, ada imam, ini si orang ini dia jadi imam, jadi Rasulullah mengutus, saya lupa namanya. Setiap salatku begitu terus, rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, lalu diadukanlah kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, itu si fulan setiap sampaikan Qul huwallahu ahad terus. Tung bosan mendengar. Rasulullah panggil si fulan itu katanya setiap salat bacanya Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas terus. Bagaimana begitu? Jawablah si fulan ini, wahai Rasulullah, ayat ini mengandung unsur-unsur ketuhanan, ketauhidan, nama-nama Allah yang luar biasa. Saya suka sekali pengen membaca Al-Quran, surat ini setiap salat. Apa yang dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa yang dia lakukan itu Allah kemudian memberikan tempat langsung. Apa pesannya? Jangankan beda surat, satu surat pun yang sudah dihafal lalu kemudian diamalkan, didawamkan, itu lebih mulia ketimbang hafal 30 juz tapi tidak pernah sembahyang. Iya benar. Betul. Gitu. Ya kan? Intinya kan ada di situ. Jadi Allah itu sekali lagi, Bung Din, Allah itu dia maha adil. Ya. Hari ini kalau misalnya sembahyang rakaat pertama Qul huwallahu ahad, dari maghdubi alaihim waladdallin Qul huwallahu ahad. Begitu rakaat kedua Qul huwallahu ahad, rakaat ketiga kalau sama Qul huwallahu ahad, tidak jadi masalah, tidak melanggar, tidak haram, bahkan itu baik kalau tidak tahu. Masalahnya adalah kalau orang yang tahu kemudian membaca itu tujuannya adalah untuk dipuji oleh orang. Nah, ini beda kadarnya. Nah, itu dia masuk ria, dan Allah tidak suka orang yang ria, Allah tidak suka orang yang sombong. Nah, oleh karena itu
sedikit yang kita tahu, sedikit yang kita paham, kemudian kita amalkan setiap saat, insya Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amalan yang terus dilakukan, terus didawamkan, kalaupun itu hanya sedikit. Jadi pertanyaan tadi bisa menghafal cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, setiap salat membaca itu terus, tara jadi masalah. Baik. Yang masalah itu adalah orang yang tahu tapi tara salat. Baik. Kira-kira begitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bung Din. Kalau dari Muhammad Kin Faisal sendiri menanggapi dua pertanyaan tadi ya yang masuk, seperti apa, silakan. Pertanyaan yang pertama tadi gimana, Dan? Pertanyaan pertama itu terkait dengan hafalan Quran ya. Hafalan Quran dulu. Kalau maksudnya kalau dia cuma menghafal surah 3 kul itu, terus diamalkan cuma 3 kul. Sedangkan ada surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Ya hukumnya bisa-bisa aja. Ya soalnya kan membaca Al-Quran saja itu kan udah pahala itu. Satu hurufnya itu udah mengandung 10 kebaikan dibalas oleh Allah. Itu baru membaca. Mendengar pun begitu, apalagi menghafal kan. Apalagi dari menghafal itu sampai mempraktekannya secara berulang kali, yang seperti Ustadz sebelumnya menyebutkan tuh. Ya, jadi sah-sah saja mau hafal 3 kul itu juga boleh. Ya. Terus diulang-ulang juga, apalagi sampai diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, justru itu bisa berdampak positif, dan dampak positif itu juga berbalik dalam kehidupannya gitu. Ya, kurang lebih gitu, Tat. Baik, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya dari Bung Din ya. Baik. Untuk tambahan sedikit ya. Ini untuk motivasi kita semua, bahwa Rasulullah SAW bilang begini dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran bahkan sampai saking seriusnya sehingga dia lupa berdoa kepadaku, kepada Allah, maka jangan berkecil hati. Misalnya baca Al-Quran dari maghrib itu baca sampai masuk isya tidak sempat berdoa. Begitu azan, saya sudah tidak sempat lagi berdoa. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah akan kembali membalas orang yang membaca Al-Quran tanpa berdoa tadi sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin didoakan, tanpa perlu harus dia berdoa. Masya Allah. Jadi baca saja, itulah kehebatan Al-Quran. Jadi baca, jangan cuma baca status yang muncul, akhirnya dia membenturkan kita pada pemahaman yang sifatnya takut dan mengarahkan kita pada pendanggalan akidah. Baik, kalau dari Muhammad King Faisal sendiri, apakah dampak negatif yang akan muncul ketika kita sering maksudnya lebih mengutamakan media sosial daripada membaca Al-Quran? Silakan. Ya, dampak negatif yang kita dapatkan ya, yang pertama waktu kita terbuang sia-sia gitu, Tat. Karena dampak negatif yang kita dapat waktu kita terbuang sia-sia itu karena media sosial juga dapat menyebabkan gangguan ya, yang mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, malah kecanduan media sosial. Justru ini tidak bagus bagi kehidupan kita. Selain membuang-buang waktu juga, aktivitas kita yang seharusnya penting yang lain juga terbuang sia-sia. Ya, yang kedua juga kalau kita terlalu kecanduan media sosial, kita bakal tenggelam di jejaring sosial yang kita tidak bisa lepas itu sendiri. Akhirnya kita terlalu bosan melakukan sesuatu yang istilah anak muda sekarang nolep kan, melakukan aktivitas sesuatu jadi susah, mager gitu segala macam. Ya ini justru juga tidak baik gitu, tidak baik juga bagi diri kita sendiri, tidak baik juga bagi akhirat kita gitu. Jadi malas melakukan sesuatu. Ya kurang lebih itu dampak negatif yang ditimbulkan. Bahkan itu bisa bikin hati kita mati, karena Al-Quran sendiri kan membuka hati kita. Kalau setiap kali kita membaca, menenangkan, membuka hati kita, membuka juga pintu rahmat dan berkah dari Allah tiap kali huruf yang kita baca. Justru kalau kekurangan membaca Al-Quran, hati kita jadi mati gitu, dan pemahaman-pemahaman buruk apa yang masuk itu yang kita kayak paham-paham aja, wah ini gini ya, kita gampang terpedaya, gampang tergoda. Karena bisa dibilang ini kan media sosial ini kan sama seperti aktivitas kita sehari-hari. Yang membedakan ini kan sosialnya, ini bentuk interaksinya, bentuk ambil informasinya ada sosial, ada yang
yang ada yang online, ada yang tidak online gitu, offline ya kan Ustaz. Nah, sedangkan Al-Qur'an ini hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi dimaksud pembeda antara yang hak dan yang batil ini ya sebagai petunjuk bagi kita dalam melakukan sesuatu, baik itu secara sosial, baik itu secara online maupun secara offline. Itu kurang lebihnya. Baik, tak terasa sudah lagi 8 menit ya. Pak Ustadz Kim Faisal dan Pak Yai Relawan Wakaf Quran Ustadz Qatada Al-Hakim. Baik, mungkin di menit-menit terakhir ini berikan penyemangat kembali kepada pendengar yang mendengarkan kita terkait dengan bermedia sosial juga perlu, dan apalagi membaca Al-Quran itu lebih penting lagi kembali Ustaz. Berikan penyemangat kepada seluruh masyarakat Maluku Utara terkait dengan tema ini, silakan. Sekarang ini sudah jarang ketika waktu subuh, pengalaman di Maluku Utara ini, kalau dulu tahun 90-an, tahun 2000-an awal, ketika subuh itu masih di rumah-rumah itu terdengar Bismillahirrahmanirrahim, orang tua-tua masih mengaji. Dan di tahun sekarang itu jarang sekali kita temukan orang yang kemudian membaca Al-Quran di subuh hari, di waktu pagi setelah salat subuh. Ini budaya ini telah hilang. Mari kita kembalikan ini. Entah orang itu tidak salat subuh atau ke salat subuh lalu kemudian dia melihat HP dan sebagainya, tapi yang jelas ada budaya yang hilang dari masyarakat muslim di Maluku Utara tentang yang satu itu, tentang ba'da subuh itu. Kemudian kita dengar dulu kalau tahun 90-an itu saya Ustadz itu ngajinya pagi, sore dan malam dan pagi. Nah, paginya itu ba'da subuh itu sampai begitu stop mandi langsung pulang pergi sekolah. Nah, ini yang kemudian hilang. Yang berikut bahwa bacalah selalu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu sekali ketika akan dia menjadi syafaat di akhirat. Bacalah selalu Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu mengandung kebaikan, mengandung unsur-unsur kebaikan yang tanpa disadari akan merubah kehidupan kita sendiri. Anda tidak mampu merubah Al-Quran, tapi Al-Quran dapat merubah hidup Anda. Lalu kemudian dekatkanlah generasi kita, dekatkanlah anak-anak kita dengan Al-Quran. Abaikanlah HP. Jika alternatifnya ketika anak merengek ada alternatifnya itu adalah HP, lalu bagaimana peran bapak dan ibu situ? Untuk apa ada ayah dan ibu? Bahkan ada cerita di luar sana banyak yang kita lihat di media sosial. Ketika seorang ibu bertanya kepada anaknya, bagaimana kalau misalnya bapak meninggal? Kangen tidak sama bapak? Oh, kangen, bila perlu ada iku. Tapi bagaimana ketika ibu meninggal? Kalau mama meninggal gimana? Ya bagus, saya dapat HP-nya. Sederhana pesannya, tapi ini sebenarnya sangat menusuk di hati. Bahwa sesungguhnya peran ibu, peran bapak kemudian itu diambil alih oleh HP. Jangan sampai itu terjadi di keluarga kita. Mari kita sama-sama mengembalikan kebiasaan orang tua-tua dulu ketika mengajarkan kita dengan Al-Quran. Kalau dulu anak menangis cukup digendong, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sekarang menangis tiga, begitu anak menangis putar lagu disco. Begitu, itu anak menangis putar lagu disco. Ini ada hal yang sederhana memang, tapi sesungguhnya lama kelamaan peran ibu, peran bapak akan digantikan dengan HP. Nah, oleh karena itu, dan itu sangat luar biasa. Bacalah Al-Quran terus, dawamkan Al-Quran, sempatkan. Kalau bukan pagi maka malam, kalau bukan malam maka pagi. Sudahlah. Alasan bilang tidak ada waktu itu alasan yang bisa saya katakan bahwa itu membuat-buat, alasan yang dibuat-buat. Iya, malas itu. Masa untuk 2-3 menit untuk kita satu lembar halaman saja kita tidak mampu untuk menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau Anda terus mendekatkan diri kepada Al-Quran, insya Allah satu kali saat Al-Quran akan menjadi syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Qatada Al-Hakim, Ketua Relawan Wakaf Quran Maluku Utara. Dan selanjutnya kepada Muhammad Kim Faisal untuk memberikan closing statementnya. Silakan. Baik Ustadz, ini tinggal beberapa menit lagi ya, saya singkat saja. Jadi
baik pendengar dimanapun berada, usia bagaimanapun, baik anak muda maupun orang tua, kita tidak memiliki batasan dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran, juga dalam menghafalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bermedia sosial boleh-boleh saja, berinteraksi, bekerja, mencari dunia, kan seperti firman Allah sendiri, wala tansa nasibaka minad dunya, kalian berusaha untuk akhirat tapi jangan lupa dunia kalian gitu. Boleh-boleh saja, tapi asalkan Al-Quran itu kita tidak boleh tinggalkan, karena dia itu sebagai petunjuk bagi kita. Ibarat kalau kita beli handphone atau apa, itu kan ada buku panduannya, itu kasih tahu kita gini-gini kegunaannya. Nah itu sama seperti Al-Quran yang menjadi penopang hidup kita, pemberi petunjuk hidup kita, gimana kita menjalani hidup ini, pekerjaan ini itu, semua sudah terangkum dalam Al-Quran, dijelaskan pula oleh hadis-hadis Rasulullah. Jadi membaca Al-Quran itu ya selain merubah hidup kita seperti kata Ustadz tadi, itu juga menjadi penenang bagi hati kita gitu, khususnya para anak muda atau orang-orang yang sering mengalami problematika kehidupan. Itu ayat-ayat Al-Quran itu kalau dibaca dengan penuh penghayatan, itu walaupun kita tidak faham artinya, tapi itu kayak seolah-olah masuk dalam hati kita, menjadi penenang gitu. Jadi Al-Quran itu selain menjadi pengubah hidup kita di sela-sela waktu kita ketika mengalami masalah, itu juga bisa menjadi penenang hati kita. Jadi bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena suatu saat Al-Quran itu yang bakal menjadi teman kita di akhirat, memberikan syafaat bagi kita. Ya, kurang lebih begitu, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah setelah 1 jam kami membersamai Anda pada program acara Obrolan Jumat Mubarak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber pertama, Ustadz Qatada Al-Hakim, SIP MSI, Ketua Relawan Wakaf Quran Maluku Utara, atas kesempatannya hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ustadz bisa bergabung kembali bersama kami di Obrolan Jumat Mubarak. Dan yang kedua juga kepada Dai Muda Maluku Utara, Muhammad King Faisal, amin. Mahasiswa di Universitas PTIK Jakarta, mudah-mudahan juga bisa libur kembali dan bisa mengisi kembali di Obrolan Jumat Mubarak. Tetap semangat belajar, menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu yang didapatkan di PTIK Jakarta bisa disalurkan di Maluku Utara. Dan saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Obrolan Jumat Mubarak di episode-episode yang akan datang. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.